Selamat pagi Bu Eva. Pagi Bu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali hari ini. Bu Putri bagaimana? Ya, saya juga sehat. Alhamdulillah dalam keadaan baik hari ini. Bu Eva, pada sesi pra-observasi ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, yang perlu saya sampaikan terkait tentang rubrik penilaian. Nah, pada coaching kali ini, coach dan Kuci akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah alur tirta dalam proses coaching sudah terlaksana? Apakah prinsip-prinsip dalam coaching juga sudah terlaksana dengan baik? Kemudian bagaimana kompetensi ibu dalam mendengarkan dengan rasa, memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali serta membantu Kuci dalam menemukan solusinya. Kemudian bagaimana respon atau tanggapan Kuci terhadap pertanyaan yang Kuci berikan. Baiklah Bu Eva, pada sesi coaching kali ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Eva kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching kali ini adalah presence, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi itu tersebut, kira-kira Bu Eva ingin saya amati di bagian apa? Kali ini saya ingin Bu Putri mengamati saya di bagian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan melaksanakan coaching sesuai prinsip berpikir coaching. Nah, harapannya apa Bu kira-kira untuk proses coaching kali ini? Setelah proses coaching ini saya berharap saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam praktik coaching, kemudian saya bisa membantu teman saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, Ibu, itu yang penting ya. Iya, betul Bu. Nah, Bu Eva, saya rasa sampai di sini dulu untuk tahap pra-observasinya. Ibu bisa melanjutkan proses coaching bersama Kuci. Selamat pagi Bu Rika, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Eva, alhamdulillah baik Bu. Bu Eva sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat sekali hari ini Bu Rika. Dan tentunya pada hari ini saya sudah menyediakan waktu untuk kita berbincang-bincang nih dengan Bu Rika. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Rika kali ini? Benar Bu Eva, sebenarnya saya ingin ngobrol sebentar dengan Bu Eva. Jadi begini, saya kan mengajar di kelompok 3B ya Bu. Muridnya itu ada sekitar 12 murid. Nah, kebetulan pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu anak-anak itu kurang bisa fokus Bu dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bu Eva. Oke, jadi kurang fokus ya Bu Rika. Maksudnya kurang fokus di sini dalam konteks apa Bu? Pada saat kegiatan pembelajaran itu terkadang anak-anak itu masih sering bermain Bu, dan ada yang kejar-kejaran seperti itu Bu, jadi tidak bisa diam di kelas itu Bu. Iya, jadi ketika belajar anak-anak bermain masih lari-lari gitu ya Bu, ya memang anak TK ya. Iya. Betul. Baiklah, jadi kira-kira apa yang menjadi harapan Bu Rika dari perbincangan kita kali ini? Harapan saya ya Bu Eva ya, nanti ketika kita ngobrol nanti kedepannya saya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang Bu. Oke. Nah, begini Bu Rika. Jadi menurut Bu Rika, kira-kira kalau ada skala 0 sampai 10, tingkat semangat atau antusiasme dari murid Bu Rika terhadap pembelajaran itu ada di level berapa? Kalau sekarang mungkin di level 6 sampai dengan 7 ya Bu. Karena kan masih ada beberapa anak yang fokus, jadi tidak semuanya anak itu tidak fokus Bu. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nanti ingin Bu Rika tingkatkan sampai di level berapa? Kalau bisa ya ke level 9 sampai dengan 10 Bu. Jadi anak-anak itu ketika saya melakukan kegiatan bermain, itu anak-anak itu semuanya bisa fokus Bu dalam kegiatan bermain itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi menurut Bu Rika, kondisi yang ideal, situasi kelas yang ideal itu seharusnya seperti apa sih Bu? Apa ya Bu? Jadi menurut saya sih Bu ya, ketika anak-anak itu bisa antusias dalam belajarnya, bisa semangat di kelas itu, anak-anak itu nyaman ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas.
jadi kelasnya semangat, yang antusias, anak-anak senang dalam pembelajaran, seperti itu ya Bu Rika ya. Betul, Bu. Menurut Bu Rika, mendengar keluhan atau kondisi yang Bu Rika alami seperti itu, apa yang harusnya Bu Rika lakukan? Dalam hati ya Bu, sebenarnya saya itu ingin bisa memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu. Misalnya dengan apa yang dibutuhkan murid pada saat belajar itu pinginnya seperti apa, seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu nanti pada akhirnya bisa fokus dalam kegiatan belajarnya. Oke, jadi Bu Rika menginginkan memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi menurut Bu Rika sendiri, seberapa penting sih kita harus memahami kesiapan belajar murid? Ya penting sekali ya Bu Eva ya. Ketika kita bisa memenuhi kebutuhan murid, artinya nanti murid-murid itu pada akhirnya bisa fokus dalam belajar. Jadi anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan. Kita melakukan pemetaan sesuai dengan minat murid, gaya belajarnya, dan profil belajar murid. Seperti itu Bu Eva. Oke, jadi intinya adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Iya. Iya. Jadi ingin dapat memenuhi kebutuhan murid itu seperti apa? Oke. Nah, menurut Bu Rika sendiri kira-kira hal apa yang harus Bu Rika wujudkan untuk merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid tersebut? Apa ya Bu ya? Sebenarnya Bu ya, dulu saya pernah mengikuti pelatihan Bu. Itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di mana pembelajaran berdiferensiasi itu tentang pemenuhan kebutuhan murid. Seperti itu mungkin ya Bu. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebenarnya Bu Rika sudah mengenal dan pernah mengikuti pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bu Rika sendiri, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih? Pembelajaran berdiferensiasi itu ya dimana kita bisa memetakan kebutuhan murid, memenuhi kebutuhan murid itu apa saja, dari profil belajarnya seperti apa, minat belajarnya seperti apa, dan gaya belajarnya yang visual, audio dan visual seperti itu. Jadi dari situ nanti anak-anak mungkin akan bisa fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran karena sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Bagus sekali Bu Rika. Jadi intinya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Nah, kira-kira ini Bu Rika, kapan Bu Rika mau memulai untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya minimal identifikasi dulu lah untuk murid-muridnya. Kapan ya Bu? Mungkin secepatnya ya Bu. Setelah kegiatan MPLS di sekolah nanti selesai, saya akan segera melakukan kegiatan tersebut untuk merencanakannya seperti itu Bu. Oke, jadi setelah MPLS ini ya Bu Rika ya, karena sekarang ini memang masih masa-masa MPLS, jadi belum efektif kegiatannya. Seperti itu. Oke Bu Rika, kira-kira dari perbincangan tadi apa yang Bu Rika dapatkan? Iya Bu Eva, jadi awal tadi waktu saya belum melakukan obrolan dengan Bu Eva ya, masih bingung gitu apa yang bisa saya lakukan terhadap murid tersebut. Nah setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Eva, saya mendapatkan setidaknya gambaran terhadap apa yang akan saya lakukan. Jadi nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Harapannya ya Bu Eva ya, kedepannya nanti anak-anak ketika melakukan kegiatan bermain itu anak-anak nanti bisa fokus, bisa senang, bisa antusias belajarnya Bu Eva. Iya, alhamdulillah. Itu senang deh Bu Rika mendengarnya. Jadi Iya, Bu Rika sudah punya sedikit gambaran titik cerah apa yang nanti yang akan harus Bu Rika lakukan. Harapan saya juga semoga berhasil ya Bu ya. Semoga Amin. nanti Terima bisa kasih, Bu mengatasi Eva. Iya. keluhan dari permasalahan Iya, Bu tersebut. Eva. Dan saya nggak sabar ini Bu Rika untuk menunggu cerita berikutnya. Iya Bu Eva, Iya. saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Eva ya. Oke, sama-sama Bu Iya. Rika. Sampai ketemu di lain waktu. Iya, terima kasih Bu Eva. Siang Bu Eva. Siang Bu Putri. Bagaimana? Sepertinya pelaksanaan kucingnya sudah selesai ya? Iya Bu, lega sekali. Alhamdulillah tadi pelaksanaan kucing berjalan dengan lancar dan saya berusaha untuk sudah menerapkan alur tirta. Nah kira-kira Bu Eva terkait yang kita bicarakan di pra-observasi tadi, kira-kira apakah kompetensi yang Bu Eva kembangkan itu kira-kira sudah tercapai? Saya rasa saya sudah memenuhi kriteria tersebut. Saya sudah berusaha memberikan pertanyaan tematik yang berbobot, kemudian
direspon dengan baik dengan memberikan jawaban-jawaban dari Bu Riha tadi, kemudian saya bisa menggali informasi lebih dalam dan akhirnya kita bersama-sama bisa mewujudkan tujuan dari coaching kita. Bagus, bagus sekali Bu Eva. Baiklah, bolehkah di sini saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya, tentu saja Bu Putri, silakan. Berdasarkan yang saya amati tadi, benar apa dari pernyataan dari Bu Eva tadi, bahwa saya lihat tadi Bu Eva sudah melakukan coaching dengan baik tentunya, sudah melakukannya dengan alur cerita, kemudian mengedepankan prinsip-prinsip coaching. Nah, untuk kedepannya mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi ya Bu Eva untuk prosesnya. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Eva lakukan untuk meningkatkan keterampilan Bu Eva dalam melakukan coaching ini? Iya, kedepannya saya ingin lebih meningkatkan kemampuan coaching saya dengan memperbanyak latihan Bu. Jadi saya akan memperbanyak latihan dengan rekan sejawat, coaching dengan murid-murid saya dalam pembelajaran di sekolah, sehingga dengan demikian saya harapkan kemampuan coaching saya akan semakin baik dan baik lagi. Bagus, benar apa kata Bu Eva tadi, perbanyak latihan untuk menguatkan keterampilan Bu Eva dalam melakukan coaching ya, tentunya dengan rekan sejawat, dengan murid dan sebagainya. Kira-kira dari pelaksanaan coaching dan supervisi ini kira-kira apa yang Bu Eva dapatkan? Yang saya dapatkan dari praktek coaching tadi adalah saya senang sekali saya bisa membantu teman saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya yang dia hadapi sendiri, dan saya bisa mempraktekkan kemampuan coaching saya, dan tentunya saya berharap dengan praktek tadi saya bisa lebih memahami dan lebih meningkatkan lagi kemampuan coaching saya. Bagus Bu Eva, saya harapkan juga sama Bu Eva bisa meningkatkan kembali keterampilannya ya. Saya rasa untuk kegiatan kali ini cukup sampai di sini ya Bu Eva ya. Bu Eva bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya dan tidak lanjut yang sudah tadi Bu Eva sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bu Putri. Ya, sama-sama.